Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniati dengan NIM 2024 0501 03 059. Di sini saya akan mereview UAS pengantar akuntansi materi kelompok 7 sampai 13. Langsung saja ke materi pertama, yaitu Undang-Undang Sarbanes Oxley, Pengendalian Internal dan Kas. 1. Pengertian Sarbanes-Oxley ACT XOX adalah undang-undang yang disahkan di Amerika Serikat pada tahun 2002. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan publik. Setelah sejumlah skandal keuangan besar seperti Enron dan Worldcom, XOX menetapkan standar yang lebih ketat untuk pelaporan keuangan, pengawasan internal, dan praktik audit. 2. Tujuan utama Sarbanes-Oxley ACT XOX adalah 1. Meningkatkan transparansi keuangan, 2. Meningkatkan tanggung jawab manajemen, 3. Mencegah penipuan akuntansi, 5. Melindungi, 6. Mengatur praktik audit, 7. Meningkatkan akuntabilitas auditor. 3. Dampak Sarbanes-Oxley ACT terhadap dunia akuntansi: peningkatan transparansi, tanggung jawab manajemen, peningkatan pengawasan internal, peran auditor eksternal, biaya kepatuhan, perubahan pendidikan akuntansi. Pengendalian internal dalam akuntansi. Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang oleh manajemen suatu organisasi untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan operasional, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan dapat dicapai. Pengendalian internal mencakup kebijakan prosedur yang membantu mencegah kesalahan, kecurangan, dan memastikan integritas laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta melindungi aset organisasi komponen-komponen. Pengendalian internal adalah lingkungan, pengendalian penilaian risiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Kas dalam akuntansi. Kas dalam akuntansi merujuk pada uang tunai yang tersedia untuk digunakan dalam transaksi bisnis. Terus, penerapan Sarbanes-Oxley ACT dalam pengelolaan kas. Penerapan Sarbanes-Oxley ACT XOX dalam pengelolaan perusahaan berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam konteks tata kelola perusahaan. Pengendalian internal kas penting dilakukan karena kas merupakan komponen aktiva yang paling aktif dan sangat mempengaruhi setiap transaksi yang terjadi. Kas juga rentan terhadap pencuri atau salah penetapan. Saya akan lanjut materi kedua, yaitu akuntansi piutang. Pengertian dan jenis-jenis piutang. Piutang merupakan tagihan penjualan kepada pembeli sebesar transaksi penjual kredit yang disepakati bersama. Selain dari transaksi penjualan kredit, piutang bisa timbul karena perusahaan meminjamkan uang kepada pihak lain. Jenis-jenis piutang terbagi 3, yaitu piutang usaha, wesel, tagih, dan piutang lainnya. Selain piutang usaha, piutang lain meliputi bunga dan pajak, serta piutang karyawan atau pekerja yang pada umumnya tidak berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Akuntansi atas piutang. Perlakukan akuntansi atas piutang tetap mendasarkan pada standar akuntansi keuangan SK. Pada umumnya sering memberikan potongan kepada para pelanggan karena pembayaran tunai atau pelanggan membeli barang dalam jumlah besar. Dalam transaksi penjualan biasanya juga terdapat syarat jual beli yang menunjukkan unsur penjualan kredit. Sebagai contoh, 3/10 dan 30 persyaratan. Dimaksud bahwa potongan tunai 3% diberikan apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi dan kredit dilunasi sepenuhnya dalam waktu 30 hari. Piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih adalah
Hutang yang bisa ditagih dari pihak lain yaitu penjual barang atau jasa yang berhubungan dengan bisnis perusahaan yang menghasilkan piutang. Metode penghapusan langsung untuk piutang tidak tertagih. Penghapusan piutang adalah suatu kerugian yang timbul akibat adanya piutang yang tidak tertagih oleh perusahaan. Kemungkinan tidak semua jumlah piutang dapat ditagih. Jika jumlah piutang yang tidak dapat ditagih relatif kecil, maka perusahaan tidak membentuk cadangan penyisihan. Sebaliknya, apabila piutang ini jumlahnya cukup besar, dalam berisiko sebaiknya perusahaan membentuk cadangan. Lanjut materi ketiga yaitu peranan akuntansi dalam bisnis. Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. 1. Peran akuntansi dalam perusahaan dan penggunaan akuntansi. Secara garis besar, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi dalam perusahaan adalah manajer, investor, kreditor, instansi pemerintah, organisasi nirlaba dan organisasi lainnya atau buruh. 2. Bidang-bidang spesialis akuntansi, akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi pajak, akuntansi manajemen, akuntansi anggaran. 3. Jenis-jenis perusahaan. Perusahaan manufaktur mengubah input dasar menjadi produk yang akan dijual kepada masing-masing pelanggan. 2. Perusahaan dagang. Perusahaan membeli dari perusahaan lain barang yang akan dijual. 3. Perusahaan jasa. Contohnya biro perjalanan Safira dan lain-lain. 4. Transaksi bisnis perusahaan. Sebagai sebuah organisasi yang berorientasi pada pengelolaan laba, perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dijual ke konsumen dengan harga tertentu hingga perusahaan mendapatkan keuntungan. Kita akan lanjut materi keempat yaitu aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik namun dapat didefinisikan dan dikendalikan oleh entitas. Aset ini dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa atau untuk tujuan lainnya. Yang pertama yaitu pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud. 2. Pelapor aset tak berwujud. 4. Dampak aset tak berwujud bagi perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan, keunggulan kompetitif, pendapatan dan keuntungan, inovasi dan pengembangan produk, akses ke pasar global, kepercayaan investor dan kreditor, pengelolaan risiko. Baik, saya akan lanjut materi kelima yaitu akuntansi liabilitas. Liabilitas adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. Jenis-jenis liabilitas terbagi atas 3 yaitu liabilitas jangka panjang dan jangka pendek dan liabilitas kontingensi. A. Pengakuan dan pengukuran liabilitas. 1. Pengakuan liabilitas. Pengakuan liabilitas terjadi pada saat entitas memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. 2. Pengukuran liabilitas. Liabilitas umumnya diukur berdasarkan biaya historis, yaitu jumlah yang harus dibayar atau nilai sekarang dari kewajiban tersebut. B. Pelaporan liabilitas dalam laporan keuangan. 1. Liabilitas lancar. Kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun seperti per bulan, per kuartal, atau per semester. 2. Liabilitas tidak lancar. Kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu yang lebih lama yaitu dalam satu siklus laporan keuangan perusahaan. C. Contoh penerapan dalam kasus nyata. 1. Utang usaha, pinjaman bank, gaji yang harus dibayar, pajak, terutang, obligasi. Baik, saya akan lanjut materi ke-6 yaitu akuntansi pegajian. Akuntansi pegajian adalah sistem pelacakan dan pencatatan pengeluaran bisnis yang terkait dengan pegajian. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pegajian. Sistem akuntansi pegajian
mempunyai dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi. A. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. B. Kartu jam hadir. C. Kartu jam kerja. D. Daftar gaji dan daftar upah. E. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. F. Surat pernyataan gaji dan upah. G. Upload gaji dan upah. H. Bukti kas keluar. 3. Fungsi yang terkait di dalam sistem akuntansi pegajian. Terdapat fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian yang saling berhubungan menurut Mulyadi 2016.2.317. Fungsi yang terkait adalah sebagai berikut. A. Fungsi kepegawaian. B. Fungsi pencatatan waktu hadir. C. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. D. Fungsi akuntansi. Saya akan lanjut materi ke-7, yaitu materi terakhir, akuntansi untuk bersekutuan. Persekutuan partnership merupakan gabungan antara dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba. Pembentukan persekutuan. 1. Karakteristik persekutuan. 2. Tanggung jawab rentang mulai agensi. 3. Jangka waktu hidup yang terbatas, limit life. Tanggungan dari utang persekutuan yang bersifat tidak terbatas, unlimited liabilitas. 4. Kepemilikan bersama atas aktiva, owner of shares in partnership. 6. Pembagian laba dan rugi persekutuan partnership in partnership. 2. Unsur pokok persekutuan. Gabungan atau asosiasi para sekutu, pemilikan dan pengelolaan bersama, tujuan untuk perolehan laba. Persekutuan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Persekutuan firma adalah persekutuan yang didirikan atau diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama, di mana semua sekutu bertanggung jawab penuh dan biasanya ikut aktif. Pengelola perusahaan firma secara luas dapat digunakan untuk kantor hukum atau kantor akuntan. 2. Persekutuan komanditer CF, suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha di mana dalam satu atau lebih dari anggotanya bertanggung jawab terbatas. A. Sekutu aktif. B. Sekutu pasif. Partner.